Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahdini Widina Jannah, NIM 112112883, Prodi Akuntansi Angkatan 2021 STIE Bank BTB Jateng. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester 4 aplikasi komputer statistik kelas 03. Di sini saya akan mengerjakan dua soal yang sudah diberikan oleh Bapak Setialik itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, soal nomor 1 yaitu PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan, disimbolkan dengan A dengan peluang 0,3, kemudian cukup memuaskan, disimbolkan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan, disimbolkan C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk keputusannya ada 4 keputusan, di mana yang pertama itu tidak jadi memproduksi, kemudian yang kedua memproduksi kretek, yang ketiga yaitu memproduksi sigaret, dan yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Nah, di sini juga sudah ada datanya ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Kemudian yang B itu hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Oke, langsung saja kita ke jawaban soal 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mencari nilai EV dari setiap keputusan, di soal 1 ini terdapat 4 keputusan, yaitu keputusan 1 itu tidak jadi memproduksi, ini, di mana reaksi konsumen yang A itu 0, B itu 0, C itu 0. Kemudian untuk keputusan kedua memproduksi kretek dengan reaksi A itu 150, B 90, C 55. Kemudian untuk keputusan memproduksi sigaret dengan reaksi A itu sebesar 130, B 85, C 55, dan memproduksi kretek dan sigaret itu dengan reaksi A itu 250, B 135, dan C itu 65. Oke, selanjutnya untuk mencari EV dari setiap keputusan soal nomor A ini, untuk keputusan pertama tidak jadi memproduksi. Untuk mencari nilai EV-nya itu berarti B10 itu 0 dikalikan dengan 0,3 ditambah C10 0 dikalikan 0,5 ditambah B10 itu 0 dikalikan dengan 0,2 maka EV-nya itu 0. Kemudian untuk mencari EV memproduksi kretek sama yaitu dengan rumusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi 150 ini dikalikan dengan 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 dikalikan 0,20 maka hasilnya adalah 101. Kemudian untuk EV memproduksi sigaret itu 130 dikalikan dengan 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikalikan dengan 0,20 maka hasilnya yaitu 92,5. Kemudian untuk EV memproduksi kretek dan sigaret itu 250 dikalikan dengan 0,3 ditambah 135 dikalikan dengan 0,5 kemudian ditambah 65 dikalikan dengan 0,20 maka hasilnya yaitu 155,5. Jadi keputusan yang diambil yaitu memproduksi kretek dan sigaret yaitu 155,5 EV-nya. Kemudian untuk B nilai EV dengan informasi yang sempurna itu untuk menentukan OLA, OLB, OLC dan nilai OL dan nilai OL. Nah, di sini kita
copy saja, copy paste untuk nilai A di C-nya, kemudian kita tambahkan tabel ini ya teman-teman. Nah, untuk menentukan nilai OLA untuk keputusan tidak jadi memproduksi itu rumusnya adalah B21 dikurangi dengan B18, di mana B21-nya itu adalah 250 dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah 250. Kemudian OLA untuk keputusan memproduksi kretek itu 250 dikurangi dengan 150, maka hasilnya adalah 100. Kemudian untuk OLA keputusan memproduksi sigaret itu 250 dikurangi dengan 130, maka hasilnya adalah 120. Kemudian untuk OLA memproduksi kretek dan sigaret itu adalah 250 dikurangi 250, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk menentukan OLB tidak jadi memproduksi, itu rumusnya adalah C21 dikurangi C18, di mana C21-nya itu adalah 135 dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah 135. Kemudian untuk nilai OLB memproduksi kretek itu adalah 135 dikurangi dengan 90, hasilnya adalah 45. Kemudian OLB keputusan memproduksi sigaret itu 135 dikurangi dengan 85, maka hasilnya adalah 50. Dan OLB keputusan memproduksi kretek dan sigaret itu adalah 65 dikurangi 65, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk OLC tidak jadi memproduksi itu adalah rumusnya juga sudah ada di sini formulanya, yaitu 65 dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah 65. Kemudian untuk OLC memproduksi kretek itu berarti 65 dikurangi dengan 55, maka hasilnya adalah 10. Kemudian untuk OLC memproduksi sigaret itu 65 dikurangi dengan 55 sama, yaitu 10. Dan OLC untuk keputusan memproduksi kretek dan sigaret itu berarti 65 dikurangi 65, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk mencari nilai OL di sini, untuk mencari nilai OL keputusan tidak jadi memproduksi, yaitu formulanya juga sudah tertera, yaitu 250 ini kita kalikan dengan 0,3 ditambah 135 dikalikan 0,5 ditambah 65 dikalikan dengan 0,2, maka hasilnya adalah 155,5. Kemudian untuk nilai OL keputusan memproduksi kretek itu berarti 100 kita kalikan 0,3 ditambah 45 kita kalikan 0,5 ditambah 10 dikalikan dengan 0,2, maka hasilnya adalah 54,5. Kemudian untuk nilai OL keputusan memproduksi sigaret itu berarti 120 ini kita kalikan 0,3 ditambah 50 dikalikan 0,5 ditambah 10 dikalikan 0,2, maka nilai OL-nya adalah 63. Kemudian untuk nilai OL keputusan memproduksi kretek dan sigaret itu berarti karena di sini nilai OLA, OLB, OLC-nya 0, karena nilai 0 itu dikalikan dengan berapapun maka hasilnya tetap 0 ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Di sini ya teman-teman sudah ada tabelnya. Kemudian kita diminta untuk hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk A. Kriteria Laplace, kemudian B. Kriteria Maximin, yang C kriteria Maximax, kemudian D kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme itu 0,6, dan yang E itu kriteria Minimax Regard. Oke, kita ke jawabannya. Untuk A, kriteria Laplace ini karena setiap peristiwa itu memiliki probabilitas yang sama, yaitu 1/3. Karena jumlah investasinya itu 3.
Kemudian untuk mencari nilai EV-nya ini untuk deposito berarti di sini jika kita klik juga sudah ada formulanya, yaitu di sini berarti 10% dikalikan dengan 1/3 ditambah 15% dikalikan 1/3 ditambah 55% dikalikan 1/3, maka hasilnya adalah kita bulatkan berarti 0,27. Kemudian untuk EV reksadana itu berarti 40 dikalikan dengan 1/3 ditambah 25 dikalikan 1/3 ditambah 20 dikalikan 1/3, maka hasilnya adalah 28,33. Kemudian untuk nilai EV emas itu berarti 10 kita kalikan dengan 1/3 ditambah 15 dikalikan 1/3 ditambah 30 dikalikan 1/3, maka hasilnya adalah 18,33. Kemudian B yaitu kriteria maksimum. Nah, di sini kita mencari nilai dari setiap deposito reksadana emas ini kita cari yang paling kecil. Nah, untuk deposito itu nilai yang paling kecil yaitu 10%, kemudian untuk reksadana itu 20, kemudian yang emas itu adalah 10. Nah, jadi di sini yang paling besar ini adalah 20, maka ini yang akan menjadi keputusannya. Kemudian untuk C, kriteria maksimal ini sama, kita cari di deposito reksadana emas ini kita cari yang nilainya paling tinggi. Jadi untuk deposito itu berarti 55%, reksadana 40, emas itu 30. Nah, di sini 50% ini merupakan nilai yang terbesar, maka ini yang menjadi keputusannya. Kemudian untuk D, kriteria Hurwitz, di sini kita isi dengan kondisi boom dan kondisi krisis saja. Kemudian untuk mencari nilai EV-nya ini berarti di sini juga sudah ada formulanya, karena tadi di soal untuk kriteria Hurwitz itu dengan koefisien optimismenya itu 0,6. Jadi di sini untuk mencari nilai EV deposito yaitu 10% dikalikan dengan 60% nilai optimismenya, kemudian ditambah 55% dikalikan 40%. 40% itu adalah pesimismenya. Maka nilai EV-nya itu adalah 0,28. Kemudian untuk menentukan EV reksadana yang sama yaitu 40 dikalikan dengan 60% ditambah 20 dikalikan 40%, maka hasilnya adalah 32. Kemudian untuk EV itu EV emas yaitu 10 ini dikalikan 60% ditambah 30 dikalikan 40%, maka hasilnya adalah 18. Nah, di sini 32 ini merupakan nilai tertinggi untuk menentukan keputusannya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu E, kriteria minimax reward. Untuk di sini sama, jadi kita isikan boom, normal, krisisnya, kemudian kita tambah dengan kolom OL boom, OL normal, OL krisis, dan kriteria minimax reward. Nah, untuk mencari OL boom ini, di sini juga sudah ada formulanya, jadi B37 yaitu 40 dikurangi dengan B36, 10%, maka hasilnya adalah 39,9. Kemudian untuk OL boom reksadana itu berarti 40 ini dikurangi 40, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk OL boom emas itu berarti 40 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah 30. Kemudian untuk OL normal itu formulanya C37 dikurangi C36. C37 yaitu 25, ini kita kurangi dengan 15%, maka hasilnya adalah 24,85. Kemudian untuk OL norma reksadana itu berarti 25 dikurangi 25 maka 0, dan OL normal untuk emas berarti 25 kita kurangkan dengan 15, maka hasilnya adalah 10. Kemudian untuk OL krisis deposito juga sudah ada formulanya, D38 dikurangi D36. D38-nya itu adalah 30 kita kurangi dengan 55%.
maka hasilnya adalah 29,45. Kemudian OL krisis reksadana berarti 30 dikurangi 20, maka hasilnya 10. Kemudian untuk OL krisis emas yaitu 30 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk menghitung kriteria maksimal ini juga sudah ada formulanya teman-teman. Jadi kita cari di OL boom, OL normal, OL krisis di setiap deposito reksadana emas ini kita cari nilai yang terbesarnya. Jadi untuk kriteria minimax regret deposito yaitu nilai terbesarnya adalah 39,9. Kemudian untuk kriteria minimax regret reksadana yaitu nilai terbesarnya itu 10, jadi 10. Kemudian untuk emas nilai terbesarnya itu adalah 30, maka untuk nilai kriteria minimax regretnya itu adalah 30. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.